Jadi yang namanya menangis itu banyak, Tetapi yang menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang langka. Orang menangis karena macam-macam lah. Tadi saya sebutkan 10 macam, yang satulah yang memang diterima oleh Allah. Jadi kalau tidak bisa menangis, upayakan betul untuk bisa menangis. Dengan berbagai cara, sampai mendapatkan satu rumus tertentu untuk setiap orang, seperti saya katakan dalam beberapa pengajian, yang beda-beda. Kalau disentuh itu terus langsung dia, tapi biasanya itu dalam suatu hening, memikirkan bagaimana nanti kejadian di hari kiamat, kejadian ini itu biasanya muncul. Seperti ungkapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dia katakan dalam satu ungkapan yang sangat indah, dan mudah-mudahan ini juga membantu kita untuk seseorang itu bisa menangis. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Lailatani wa yaumani lam taral khalaiqu mithlaha. Ada 2 malam dan 2 hari, seluruh makhluk itu tidak pernah melihat yang seperti itu. Dahsyat sekali. Apa 2 malam itu? Adalah malam pertama ketika seseorang dimasukkan dalam kuburan. Itu malam pertama. Ketika dimasukkan dalam kuburan sendiri, ya pasti akan melihat. Seperti ungkapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dia mengantarkan jenazah, dia melihat mereka-mereka yang dikubur, dia pun menangis. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Dia katakan, ini rumah pertama orang di akhirat, kalau di sini berhasil, semua juga akan mudah. Nah, itu yang malam yang pertama, ketika seseorang itu di dalam kuburan. Kemudian malam yang kedua, yang sangat dahsyat sekali adalah Lailatun sabihatuha yaumal qiyamah. Malam yang paginya itu kiamat. Itu bagaimana dahsyatnya. Mudah-mudahan dengan berfikir itu tersentuhlah hati seseorang itu sendiri. Walaupun nanti sahibul kitab Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah, dia akan menjelaskan kalau sampai enggak menangis itu, terus orang itu seperti apa macamnya, nanti akan dijelaskan. Jadi ada 2 malam, tadi saya jelaskan. Malam yang pertama ketika seseorang itu di alam kubur, malam pertama di kuburan. Yang kedua, malam yang paginya itu kiamat. Kemudian apa yang 2 hari yang sangat dahsyat tersebut? Hari di mana Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla menghisab hambanya. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Itu hari yang pertama yang maha luar biasa. Kemudian hari yang kedua adalah Yaumun tatatayar fihi suhuf, di mana rapor daripada makhluk ini semuanya berterbangan. Kitab-kitab yang kumpulan dari amal dia yang soleh maupun yang maksiat semua diberikan. Yang menerima dengan tangan kanan, maka sungguh beruntung dia. Yang menerima dengan tangan kiri, ila nari jahannam. Mudah-mudahan ketika dia mengingat 2 peristiwa, 2 malam dan 2 hari yang tidak pernah makhluk itu melihat, seperti itu, tergugah, mungkin membuat seseorang meneteskan air matanya. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibnul Mubarak, Abdullah ibn Mubarak ini semua kita tahulah siapa. Antum tahu siapa Abdullah? Siapa bapaknya itu? Mubarak, hamba sahaya. Jadi jangan dianggap hamba sahaya di zaman dulu itu orang-orang yang hina. Tidak ada. Mereka-mereka yang model Mubarak radhiyallahu anhu. Dia diperintahkan, dia bekerja dengan majikannya untuk menjaga kebun. Ada anggur, ada buah ini. Majikannya datang, wahai Mubarak, ambilkan buah anggur. Diambilkan, dikasih. Kok rasanya nggak manis? Saya nggak pernah nyoba ini buahnya, rasanya bagaimana? Ya, saya diperintahkan untuk jaga aja.
Bayangkan tuh, buah pun nggak pernah dia coba, kecuali dengan izin sahibul bustan. Saya nggak tahu rasanya. Tugasnya ini menjaga saja. Muncul anaknya Abdullah ibn Mubarak. Mereka tahu semua dalam satu perjalanan, semua di perjalanan tahu ini orang punya keutamaan tersendiri. Tapi dalam perjalanan itu, ya dia bilang, ya, kita sholat, dia juga sholat. Dia berjuang, kita juga berjuang. Dia pergi haji, kita juga pergi haji. Sampai di satu tempat dalam perjalanan menuju Biladus Syam. Kalau dikatakan Biladus Syam itu termasuk Palestina, Yordania, Syria, Libanon itu Biladus Syam. Jadi Syam itu bukan Syria saja. Palestina, Yordania, Syria sekarang, Libanon itu masuk Biladus Syam. Sampai di satu titik makan malam. Waktu itu lampunya padam, ada yang membetulkan, perbaikilah lampu. Lampu kan bukan lampu begini dulu. Ketika lampu dimatikan sejenak, terus dinyalakan, dilihat Abdullah bin Mubarak, jenggotnya udah basah dengan air mata. Di perjalanan itu dia menangis saja. Ketahuannya ketika dinyalakan basah semua. Terus teman-teman dia mengatakan dalam hatinya, ini yang membuat itu Allah berikan keutamaan. Karena mudah sekali meneteskan air mata. Jadi kalau seseorang sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan nggak pernah meneteskan air mata, salahkan diri, ada sesuatu yang tidak beres. Karena pada dasarnya Allah ciptakan mata ini untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu, untuk mudah menangis. Sebab setiap anggota tubuh ini kan pasti ada fungsinya. Sehingga kita selalu mohon pada Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Sehat lain, afiat lain. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ada sehat matanya bisa memandang tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Berarti afiatnya enggak ada. Jadi seluruh anggota tubuh ini pasti ada fungsinya. Tangan untuk memegang. Ketika enggak mampu lagi memegang, sakit tangannya. Kaki digunakan untuk berjalan. Ketika digunakan berjalan tapi tempat yang tidak diridhoi Allah, ini kakinya juga sehat tapi sakit dalam satu sisi karena tidak digunakan untuk menyembah, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga kembali kepada hati yang kita bahas malam ini. Hati yang mestinya khusyuk, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kenyataannya mencintai istri melebihi Allah dan Rasulnya. Mencintai suami melebihi Allah dan Rasulnya. Sifat dengki, sifat kikir, sifat yang buruk-buruk. Berarti hati ini gak sehat. Sakit hati ini. Terus cara mengobatinya bagaimana? Nah, kalau dalam beberapa buku seperti ya, dalam Ihya Ulumuddin yang sekarang sudah ringkasannya sangat banyak. Ringkasan dari Ihya Ulumuddin banyak sekali tulisan-tulisan tentang pengobatan hati dan tata cara dan lain sebagainya. Kalau sakit hatinya yang pertama, dulu di zaman-zaman awal itu kita mendapatkan orang-orang yang ya mungkin masih ada sekarang dan langka. Syekh, murabbi, yang kalau seseorang datang kepadanya itu ya menghadap, dijelaskan, firasatnya kuat, dia langsung kasih terapi, diberikan obat, solusinya. Mungkin sekarang sudah langka. Ini mungkin nggak kita dapatkan lagi zaman ini. Yang bisa kita lakukan, jadi ada 4 tahapan. 4 tahapan untuk kita memperbaiki apa yang di hati kita. Yang pertama tadi, datangi orang yang memang kelasnya itu, kalau dokter itu udah paling tinggi lah. Kalau dokter kan mengobati badan seseorang, tapi ini yang diobati hatinya, jiwanya. Orang semacam ini sekarang udah langka. Terus yang ada adalah teman yang baik, teman yang soleh, sahibuddin. Ya, datangi, tanyakan yang dia paham betul tentang orang ini. Ya, kita harus terima apa adanya. Nah, nanti dia jelaskan. Contohnya apa? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah saya singgung dalam salah satu pertemuan.
Dia temuin Salman Al-Farisi, nanyakan tentang dirinya, aib pada dirinya. Kan nggak malu. Orang kalau memperbaiki ya terima nasihat dari orang. Dan alangkah indahnya kalau dia ingin minta diarahkan, dinasihati, dijelaskan. Salman mengatakan, radhiyallahu anhu, aku nggak melihat, tapi ada yang aku dengar dari masyarakat. Yang aku dengar, kamu kalau masak, Amirul Mukminin ada kuahnya itu ada berapa macam lah. 2 atau 3, dia nggak sebutkan juga banyak. Dan dia tidak mengatakan aib, tapi itu aku dengar. Dan yang kedua, kamu punya 2 pakaian, punya jubah. Sayyidina Umar kan orangnya tinggi. Kamu punya jubah di siang hari, punya jubah di malam hari. Anas ibn Malik pun menjelaskan salah satu jubahnya itu di bagian pundak ini sudah tumpukan jahitan. Artinya jubahnya udah lama. Itu pun Sayyidina Umar mengatakan, insya Allah aku akan perbaiki itu. Dan pemimpin yang sangat adil. Dia kalau membagi sesuatu itu, artinya pernah di suatu saat dia membagi kain. Masing-masing dapat sekian meter. Taruhlah 3 meter lah. Waktu dia pakai kain itu menjadi satu pakaian untuk dia, ada yang mengkritisi, ini enggak 3 meter ini. Kamu wahai Amirul Mukminin ngasih kita 3 meter rata-rata, yang kamu pakai ini bisa 6 meter. Karena dia orangnya tinggi. Terus dia katakan, wahai Abdullah, jawab. Abdullah ibn Umar anaknya. Abdullah mengatakan, bagianku aku kasihkan kepada ayahku. Memang tahu kita dia enggak cukup. Dan yang hadir saat itu, saat ini kita mendengar dan taat. Mereka kritis. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama tadi, syekh yang, tapi sudah langka lah orang-orang ini. Jadi teman. Yang ketiga, kita cari aib kita itu dari kritikan orang-orang yang benci sama kita. Nah itu. Jadi orang-orang yang benci itu pasti bongkar kelemahan seseorang. Ya bongkar betul, dia ada caranya. Bisa benar, bisa nggak benar. Dan itulah ungkapan Imam Syafi'i dalam syair-syairnya dia katakan, Imam Syafi'i dalam satu bait syairnya dia katakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna aina sukht tubdiul masawiya. Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Jadi kalau namanya ainur ridha, orang suka sama orang, tumpul kritikannya itu, bongkar aibnya itu tumpul. Walakinnas sukhta tubdiul masawiya. Tapi pandangan kebencian itu membuka aib orang lain. Jadi kalau kita mau tahu aib diri kita, tinggalkan orang-orang yang nggak suka sama kita. Jangan orang yang suka. Hater. Jadi kalau orang yang suka itu, yang muncul itu indah semua. Tapi kalau yang nggak suka itu muncul yang ya sudah nggak apa-apa, perbaiki. Mungkin ada benernya juga. Ya, karena orang-orang yang senang, yang ridho biasanya muncul pujian. Ya, bahkan kalau di pemerintahan itu, jangankan kita belum selesai ngomong dia udah siap. Siap. Antum siap apanya? Ini belum selesai. Kita ini belum selesai ngomong. Karena dia akan menampilkan bahwa dia ini sangat loyal. Ya memang di satu sisi ada positifnya. Tapi di satu sisi tumpul kritikan tadi. Udah nggak mau lagi. Dia cari bagaimana majikan tokoh pimpinannya itu senang dengan dia. Nah, yang keempat adalah kita turun ke masyarakat. Ngelihat bahasa-bahasa yang nggak enak, aib-aib yang ada di masyarakat. Ini punya akhlak begini, ini. Yang buruk-buruk itu tempelkan pada diri kita. Artinya, walaupun seseorang itu tidak berbuat, ya, tapi upayakan tidak terjadilah. Oh begini. Al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim itu adalah kaca untuk muslim yang lain. Nah, kalau empat hal tadi kita lakukan,
maka kita ada on the track, kita dalam satu jalan yang insya Allah kita mampu dengan izin Allah memperbaiki ya, aib, kekurangan pada diri kita itu sendiri. Apakah itu kesombongan, apakah itu sifat kikir, apakah itu cinta dunia, apakah itu semua, masing-masing orang tahu apa yang ada pada dirinya. Dan sangat indah kalau itu dijelaskan sama orang lain. Sebab kalau yang muncul pujian-pujian, dia lupa, dianggap dia ini udah paling bagus, paling soleh, paling taat. Ternyata tidak demikian. Ya, teruskan.